Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, kita sekalian bisa hadir ke tempat ini dalam rangka menghadiri undangan Allah. Tanda syukur kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Bukti tanda syukur kita kepada Allah dikatakan oleh para ulama, yaitu menerima sekecil apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, lalu digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Maka para ulama membuat ta'rif syukur, sarful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi wa sam'i wal basari wa ghairihima illa ma khuliqa li ajrihi. Kata para ulama, tanda syukur kita kepada Allah, sarful abdi jami'a, seseorang yang menerima dengan seutuhnya segalanya, ma'an amallahu bihi alaihi, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, minas sam'i, nikmat pendengaran, wal basori, nikmat penglihatan, wa ghairihima, dan nikmat-nikmat yang lainnya, illa ma khuliqa li ajlihi, kemudian itu nikmat itu digunakan loyog sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mata, diperlihatkan untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi telinga untuk mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hati, pikiran kita untuk memikirkan yang Allah ridho kepada kita. Bisa jadi mata kita asalnya jelas melihatnya dari, jangankan yang dekat, yang jauh saja dulu kelihatan jelas, tapi sekarang yang dekat saja harus pakai kacamata. Apakah ketika kita asalnya bisa melihat dengan baik, sekarang sudah buram tidak jelas, apakah Allah ridho ketika kita habis penjelasan kita? Telinga kita jangankan berbicara yang keras, berbicara pelan saja kita bisa mendengarnya. Sekarang yang keras saja tidak terdengar. Ketika pendengaran kita sudah tidak normal, apakah Allah ridho dengan pendengaran kita? Umur kita dulu ketika kaki kita saja berjalan kaki 10 km kuat, sekarang jalan dari rumah saja mau ke masjid harus pakai tongkat. Apakah tenaga kita yang habis itu Allah ridho? Tidak. Makanya kata para ulama, tanda syukur kita memanfaatkan sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Aidin wal aidat rahimakumullah.
Kita tahu 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah. Kita untuk rajin sholat berjamaah. Kita dididik untuk rajin menahan diri dari hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita supaya kita memilih nafsu kita. Kita rajin untuk membaca Quran dan yang lainnya. Maka para ulama mencantumkan fawaidus siyam dalam kitab-kitab saum. Para ulama ada 5 poin tentang faidah saum. Kata para ulama, yang pertama, tazdidul iman wa taqwiyatuhu. Kita memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita. Kalaulah kita diundang oleh Bapak Gubernur, ketika kita datang menghadap kepada Bapak Gubernur, apakah kita akan memakai baju yang lusuh atau baju yang jelek? Tentu tidak. Pastinya kita akan memilih pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kalaulah kita punya uang, kita akan membeli dulu baju yang baru karena diundang oleh Bapak Gubernur. Lalu kita dididik 1 bulan penuh oleh Allah. 11 bulan yang akan datang, iman kita harus kuat. Tazdidul iman, perbaharui iman. Kenapa? 1 bulan kita dididik untuk sholat malam berjamaah. Artinya di bulan yang lain kita terbiasa untuk tahajud. Kita dididik melaksanakan sholat berjamaah untuk kedepannya. Kalaulah kita tidak bisa menutupi, tidak bisa untuk sholat berjamaah 5 waktu, mungkin saja 3 waktu sholat kita ada di rumah. Maghrib sudah ada di rumah, Isya sudah ada di rumah, apalagi subuh baru juga bangun kita. Masa kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah? Meningkatkan ketakwaan bukan bim salabim abrakadabra langsung jadi orang takwa, tidak. Kita bertahap menjadi orang yang bertakwa. Seandainya Bapak Ibu masuk sekolah dulu ketika kelas 1 SD, apakah kita ketika masuk kelas 1 berpikir langsung lulus kelas 6? Tentu tidak. Kita berpikir bagaimana untuk naik ke kelas 2. Setelah kelas 2 kita berpikir bagaimana naik kelas 3 dan seterusnya. Ketika kelas 6 bagaimana kita lulus dari kelas 6. Artinya kita bertakwa itu bertahap. Kalaulah kemarin kita hafal berapa surat dalam Quran, 114 surat, berapa surat yang kita hafal, tahun ini kita tambah 1 surat lagi. Itu artinya kita menambah bertakwanya. Makanya para ulama ada yang menyampaikan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman imanuhu yazid. Id itu bukan karena bajunya bagus, kata para ulama, tapi id hakikatnya memperbaharui keimanan kita. Yang kedua, kata para ulama, yang disebutkan menjadi faidah saum adalah tahdhibun nafsi. Apa itu tahdhibun nafsi? Kita membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kita. Sebagaimana kita tahu kemarin Ramadan, Rasul mengatakan di dalam hadis Bukhari, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lainnya, man qoma fi ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qoma fil lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Itu janji dari Allah, semua akan dihapus dosa kita. Dosa yang mana? Ma taqaddama min dhanbi dalam hadisnya, dosa-dosa yang telah kita lewat. Bisa jadi kita melakukan dosa karena kita tidak tahu. Bisa jadi kita melakukan dosa karena kita hilaf manusia. Bisa jadi kita melakukan dosa terpaksa kita melakukan dosa. Bisa jadi kita sengaja tahu itu dosa tapi kita kadang-kadang melakukannya, akan baik ada dosa letik, bisa jadi. Maka Allah menyiapkan di dalam hadis Muslim, kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuna, kata Rasul. Salat 5 waktu, Jumaah ke Jumaah, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, itu adalah penghapus dosa kita di antara 2 itu. Maka Allah mengajarkan, mendidik kepada kita, dicontohkan oleh Rasulullah ketika beres saum Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kata Rasul, tuhratal lisaimin minal lagwi warapas, untuk membersihkan orang yang saum dari apa? Dari ucapan lago dan ropas. Artinya
Mungkin kita lagi saum banyak ucapan yang tidak baik, maka Allah menyiapkan dengan zakatul fitri untuk membersihkan diri kita. Disiapkan oleh Allah 1 bulan kita penuh untuk tahdzibun nafsi, dan kita terbiasa 11 bulan yang akan datang untuk bertobat. Kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita untuk mendapatkan maghfirah Allah dan ampunan Allah dan surga Allah yang seluas bumi dan langit-langit yang Allah ciptakan. Artinya masih luas persediaan untuk kita singgahi di surga nanti. Aidin wal aidat rahimakumullah. Yang ketiga, faedah saum kata para ulama, kasrus sahwati. Kasrus sahwati itu dari kasaro. Kasaro itu pecah. Pecah itu jadi tidak bulat. Artinya kita itu punya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita ikuti, itu akan bulat melakukan kejahatan. Maka dengan saum kita dijaga hawa nafsu kita. Sebagaimana diajarkan oleh Rasul kemarin, idza kana yaumu ahadikum fala yarpus wala yashab wa in sabaha ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun, kata Rasul. Kata Rasul, barang siapa yang sedang saum, kata Rasul, fala yarpus, jangan berkata ropas, wala yashab, dan kamu jangan sombong takabur, wa in sabaha ahdun aw qatalahu falyakul ini shaimun. Kalaulah orang lain menghina kita dan mengajak berantem, katakanlah kita lagi saum. Artinya 11 bulan yang akan datang kita terbiasa menjaga hawa nafsu kita, karena kita sudah dididik oleh Allah 1 bulan penuh. Di dalam hadis kata Rasul, man lam yada qaulal jur wa amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulal jur, ucapan-ucapan jelek, ucapan tidak baik, wa amala bih, dan pekerjaan seperti itu, mungkin saja ucapannya baik tapi pekerjaannya menyepelekan orang. Mungkin saja ucapannya baik tapi kelakuannya menghina orang, mendolim orang, memfitnah orang. Bisa jadi itu Allah tidak perlu dengan orang yang menjaga saumnya seperti itu. Bagi kita, biasakan 11 bulan yang akan datang untuk menjaga hawa nafsu kita. Aidin wal aidat rahimakumullah. Yang keempat, kata para ulama, faedah saum itu talyinul hawasi wal masair. Apa itu talyin? Ada dalam ilmu tajwid, kita membaca Quran huruf layin atau mad layin, kata anak-anak. Layin itu lembut, maka dibacanya lembut, fawailul lil musallin, kan gitu, lembut. Apa? Kita dididik 1 bulan, tidak makan, tidak minum waktu siang. Bukan tidak ada makanan di rumah kita, tapi kita dijaga oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum ketika kita lagi saum. Lalu timbullah dalam pikiran kita, perasaan kita, jangan-jangan tetangga kita di belakang rumah kita laparnya setiap hari. Jangan-jangan di samping rumah kita pagi-pagi makan, sore tidak makan. Jangan-jangan saudara kita di sebelah samping kirinya hari ini makan, besok tidak makan. Maka timbul simpati kita, empati kita untuk menolong orang. Maka Allah mengajarkan di habis saum Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk peduli kepada orang lain. Makanya kita akan peduli dengan orang lain karena hati lembut, dididik oleh Allah. Kita tidak makan bukan tidak ada makanan. Bisa jadi orang lain mah tidak makan, betul-betul tidak ada makanan. Maka kita ingin menolong orang lain. Talyinul hawasi wal masair. Al-Kisah, di zaman tabi'in ada yang namanya Harun ar-Rasyid. Namanya Atto as-Salimi. Atto as-Salimi adalah seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah generasi kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa generasi pertama setelah Rasulullah? Adalah para sahabat. Siapa itu para sahabat? Orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, dan dia memeluk agama Islam, berjuang di jalan Allah dan mati dalam keadaan muslim. Itu dinamakan sahabat.
Yang kedua adalah namanya tabi'in. Siapakah itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang hidup sejaman dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan Rasul. Rasul sudah meninggal, ada tabi'in, ada sahabat, ada orang yang hidup bersama sahabat, dinamakan tabi'in. Mereka belajar kepada para sahabat. Dia mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam. Dia mati dalam keadaan muslim. Itu dinamakan tabi'in. Setelah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Adalah orang yang hidup bersama tabi'in dan tidak bertemu dengan para sahabat. Setelah tabi'ut tabi'in, para ulama, dan sampailah kepada kita sekalian. Di zaman tabi'in ada yang bernama Atha As-Salimi. Dia pekerjaannya setiap hari jualan kain di pasar. Di suatu hari ada seseorang yang datang ke toko Atha As-Salimi. Kalaulah kita membuka jongko, membuka toko, membuka kios, membuka lapak kalau bahasa kita. Atha As-Salimi dia jualan kain kebutuhan manusia di zaman itu. Suatu saat ada seseorang yang datang kepada Atha As-Salimi dan dia melihat-lihat kain, memegangnya, menanyakan harganya. Maka terjadilah transaksi jual beli antara orang tersebut dengan Atha As-Salimi. Setelah ridho kedua-duanya, Atha As-Salimi merasa ridho dengan uang yang dibayarkan oleh orang tersebut, dan orang tersebut merasa ridho dengan harga yang ditawarkan oleh Atha As-Salimi dengan barang sebagus itu. Maka terjadilah transaksi jual beli. Pulanglah orang tersebut ke rumahnya dengan merasa berbangga, berbahagia. Lalu dia perlihatkan kain tersebut kepada saudaranya yang ahli kain. Kalau bahasa kita, barusan saya baru pulang dari pasar, membeli kain yang bagus begini, harganya murah, kata dia. Diperlihatkanlah kepada ahli kain saudaranya juga. Ketika dilihat kain tersebut oleh yang ahli kain, kata orang tersebut, ini kain cacat, kembalikanlah kepada yang menjualnya, kita ingin membeli kain yang bagus. Orang tersebut balik lagi ke pasar keesokan harinya. Mau cari apa lagi? Dia mencari toko Atha As-Salimi yang seorang tabi'in tadi. Ketika setelah bertemu dengan Atha As-Salimi, orang tersebut, aku tidak jadi transaksi jual beli, aku kembalikan kain ini. Ketika mendengar itu, Atha As-Salimi terkejut. Kenapa kau kembalikan kain ini? Kemarin kamu ridho dengan barang yang aku jual, aku ridho dengan harga yang kamu bayar. Kenapa kau kembalikan kain ini? Kata orang tersebut, ini kain cacat, aku tidak mau membeli kain yang cacat. Ketika mendengar itu, Atha As-Salimi menangis. Atha As-Salimi menangis dan orang tersebut terkejut. Dia ingin mengembalikan kain, yang menjual kainnya menangis. Salah tingkah orang tersebut, mau mengembalikan kain, yang jualan kainnya menangis. Bisa kalau kita bayangkan, kita mau mengembalikan barang ke toko, tidak mau ditukarkan, yang punya tokonya nangis. Kira-kira apa yang kita lakukan? Orang tersebut berkata, baiklah, aku jadi transaksi jual beli, aku bawa kain ini. Kata Atha As-Salimi, tahukah Anda kenapa aku menangis? Aku menangis bukan karena kain kau kembalikan. Aku menangis bukan karena kau uang pinta lagi. Yang aku tangisi bagaimana dengan aku, dengan hidupku, dengan amalku. Aku merasa sholatku sudah baik, aku merasa saumku sudah baik, aku merasa zakatku sudah baik, aku merasa ibadah hajiku sudah baik, aku merasa umrohku sudah baik. Seandainya aku mati dan bertemu dengan Allah, lalu Allah memeriksa amalku, kata Allah, ibadahmu banyak cacatnya, saummu banyak cacatnya, sholatmu banyak sombongnya, zakatmu banyak riaknya. Apa yang akan aku lakukan nanti di hadapan Allah seandainya Allah memeriksa amalku, ternyata amalku banyak cacatnya, tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan aturan Rasul. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah, sudah datangkah berita besar tentang Al-Ghasyiyah, tentang kiamat?
Kata Allah, wujuhu yauma idin khasyah. Pada hari itu manusia tertunduk malu bertemu dengan Allah. Apakah karena tidak beramal ketika hidup? Kata Allah, amilatun nasibah. Mereka beramal begitu banyak, payah, lelah, capek. Sholatnya capek, saumnya capek, zakatnya capek, ibadah hajinya capek, mencari ilmunya capek. Amilatun nasibah. Tapi kata Allah, tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke neraka yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi orang banyak saum, tapi saumnya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Evaluasi bagi kita, didikan saum kemarin 1 bulan. Apakah sudah betul wudhu kita? Apakah sudah betul tayamum kita? Apakah sudah betul sholat kita? Rukunya, sujudnya, takbiratul ihramnya, bagaimana mengangkat tangannya, sudah sesuaikah dengan aturan Allah dan Rasulnya? Makanya Rasul mengajarkan tentang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kau melihat sholatku, kata Rasul. Bagaimana kita melihat sholat Rasul? Banyak belajar tentang sunnah-sunnah Rasul, banyak membaca tentang hadis-hadis Rasul, bagaimana Rasul ketika sholat. Banyak orang berkata, riweuh cenah kalau nguruskeun we sholat batur mah geus kabulan. Untuk apa kita ke bulan kalau kembalinya ke neraka? Untuk apa kita ke planet yang lain nanti pulang ke Allah masuk ke neraka? Untuk apa? Kalaulah dia ke bulan, ke planet masuk surga, itu lebih baik. Jangankan kita untuk ke bulan, ke planet, atau sholat nu bener, sholat nu sae, anu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, kamu sekalian bertakwa kepada Allah, wal tangdzur nafsum ma qaddamat ligat. Perhatikan apa yang telah kamu kerjakan untuk hari besok. Apa? Untuk kiamat. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah saum kita sudah baik? Kita belajar, kita belajar, kita belajar. Orang yang merasa salah dan belajar untuk baik, itulah orang yang baik. Bukan orang yang merasa akulah yang paling baik, dia tidak mau belajar. Tapi bagi kita, bisi sholat can bener, belajar di, itulah orang yang baik. Maka kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Allah itu maha tahu apa-apa yang kita kerjakan. Aidin wal aidat rahimakumullah. Yang kelima, faedah saum kata para ulama, as-sihiyatuhu, akan menyehatkan diri kita. Secara jasmani kita baik, secara rohani kita baik. Kenapa? Karena kita dididik tidak bohong, kita dididik untuk jujur, kita dididik untuk tepat waktu. Contohnya, orang yang tepat waktu ketika kita buka itu ditunggu waktu adzan dan kita tepat bukanya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalaulah rapat di pimpinan cabang jam 14.00, tepat waktu. Sebelum jam 14.00 kita sudah ada di tempat. Buka wae orang tepat waktu. Kegiatan yang lainnya coba terapkan seperti itu dalam kehidupan kita, tepat waktu. Sholat kita, kegiatan kita, itulah orang yang baik. Itu akan menyehatkan kita, pikiran kita, karena dengan didikan saum kita. Aidin wal aidat rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam saum Ramadan kemarin kita termasuk orang yang diampuni dosa kita. Jangan orang yang diancam oleh Rasulullah, rogima anpun rajulin idza dakhala syahrul ramadan thumma salahu qabla ayyufarolahu. Dia masuk bulan Ramadan, dia ibadah seperti orang lain, tapi ketika beres dia tidak diampuni dosa. Bagaimana kita ingin diampuni dosa? Terapkanlah hasil dudukan saum di 11 bulan yang akan datang. Dan kami ingatkan, di bulan Syawal ada saum khusus yang disunahkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasul, man shoma ramadanan summa atbahu sitta min syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh, summa atbahu sitta min syawalin, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal,
fakanna kasyami dahri, kata Rasul, bagaikan orang yang saum seumur hidup. Bagi kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa, yang ketika kita Idul Fitri seperti orang yang baru dilahirkan tanpa dosa. Mudah-mudahan seperti itu. Rupanya khutbah Id yang sebentar ini mudah-mudahan jadi tadzkirah, jadi pelajaran khusus untuk khatib yang menyampaikan, umumnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, itu kebodohan, kealpaan khatib, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.